Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuning Utami, NIM 19113115 dari kelas Gizi A. Saya akan mempresentasikan hasil resume saya, yaitu sejarah singkat obat dari ekstrak tumbuhan untuk teknologi DNA. Kompilasi dari karya-karya sebelumnya yang mengandung resep dan banyak tanaman yang disebutkan termasuk opium, ganja, mur, kemenyan, adastasia, senatimi, pacar, juniper, biji rami, lidah buaya, minyak jarak, dan bawang putih. Seni ramalan pertama kali diketahui digunakan dalam pengobatan Babylona Asyur bersama dengan penggunaan astrologi untuk menentukan pengaruh konstelasi bintang pada kesejahteraan manusia dan etika medis. Praktek kimia obat. Sebagai bapak kedokteran melalui tulisan besar namun anonim yang disebut Corpus Hippocrates, pengaturan diet menempati tempat paling penting dalam terapi. Pada masanya, obat-obatan terutama berasal dari tumbuhan jus popi, henbane, dan mandrake dikutip berdampingan dengan minyak jarak, tanaman adas, biji rami, juniper, kunyit, dan lain-lain. Aspek dasar teoritis untuk penggunaan dan aplikasinya adalah juga diadopsi pencahar, sudorifiks, dan emetik sering digunakan untuk memurnikan organisme yang sakit. Sama seperti alam semesta Yunani diatur menurut prinsip-prinsip 4 elemen dinamis: api, air, udara, dan bumi. Hippocrates melihat tubuh diatur oleh 4 humor yang sesuai, yang terdiri dari optimis, melankolis, phlegmatic, dan choleric. Teori-teori semacam itu yang umum pada sebagian besar peradaban kuno menguraikan perbedaan esensial antara tujuan holistik pengobatan tradisional dengan pengobatan kontemporer. Prinsip-prinsip ini yang dirumuskan 2400 tahun yang lalu berusaha menyingkirkan berbagai aspek tahayul yang mendominasi pikiran orang pada saat itu. Mendukung logika dan alasan yang diterapkan, kesehatan dan penyakit dilihat sebagai pertanyaan tentang keseimbangan humoral atau ketidakseimbangan dengan makanan dan herbal yang diklasifikasikan menurut kemampuan untuk mempengaruhi homeostatis alami. Dari sekian banyak aforismenya, yang paling berkesan adalah di atas segalanya, jangan membahayakan, atau biarkan obat Anda menjadi makanan Anda dan makanan Anda obat. Penggolongan tumbuhan sebagai panas, dingin, basah, kering, misalnya tidak dianggap mewakili kemutlakan dalam arti ilmiah, melainkan aspek-aspek yang harus dimanfaatkan sebagai bagian dari seni pengobatan. Kimia modern sebagai dasar konsep modern. Abad ke-18 menyimpulkan kemajuan dalam kimia dengan lingkungan yang antusias. Joseph Priestley 1733–1804 di Britania Raya, Kurt Wilhelm Schlegel 1742–1786 di Swedia, Anthony Augustin Lavoisier 1743–1794 di Prancis, menghentikan praktikum alkemis dengan mengemukakan signifikasi yang tepat untuk reaktivitas kimia dan memberikan untuk sejumlah besar zat undang-undang reagen kimia. Mereka menggulingkan doktrin phlogiston yang menyatakan bahwa komponen materi phlogiston dilepaskan oleh suatu zat dalam proses pembakaran. Teori itu telah bertahan selama 1 abad. Setelah periode ekstraksi dan pemurnian dari alam, terutama tanaman, obat-obatan disintesis di pabrik atau disiapkan melalui bioteknologi, fermentasi, atau teknologi gen, sebelum dirancang secara rasional di laboratorium penelitian, ketika tujuannya adalah untuk mengisolasi molekul aktif dari tanaman selama paruh pertama abad ke-19, kelahiran kimia organik setelah industri, orang, dan minyak.
secara progresif mengarahkan apoteker menuju sintetis organik. Justru dalam konsep baru laboratorium itulah penelitian ini dilakukan. Prinsip aktif diekstraksi dari tanaman, kemajuan dalam peracikan obat, dan pengemasan membuat proses industrialisasi tidak dapat diubah. Lambat laun, hal ini membuat apoteker tradisional semakin tidak terkait dengan pembuatan obat-obatan. Selama paruh pertama, abad ke-19, studi obat-obatan termasuk dalam materia medika, istilah tradisional lama di mana apoteker dianggap sebagai deskripsi obat dan cara mendapatkannya. Di sisi lain, kata modern farmakologi semakin sering digunakan oleh para dokter. Lambat laun terjadi dikotomi yang jelas antara kedua entitas tersebut. Kelahiran kimia organik. Perubahan radikal dalam pembangunan bahan kimia baru terjadi ketika batu bara dan kemudian penyulingan minyak menawarkan begitu banyak peluang. Setelah revolusi kimia pertama, lahirnya kimia organik juga merupakan lompatan maju dalam perkembangan industri kimia. Setelah ekstrak parafin, kimia turunan karbon dikembangkan dengan banyak konsekuensi industri selama sepertiga kedua abad ini. Michel Faraday 1791 sampai 1867, fisikawan Inggris, menemukan benzena pada tahun 1825, tetapi molekul organik pertama yang digunakan untuk sifat terapeutiknya adalah asiklik. Kloroform ditemukan pada tahun 1831 oleh 3 ahli kimia, masing-masing bekerja secara independen dari yang lain. Eugene Soubrand 1793 sampai 1858 di Prancis. 1831 Justus von Liebig 1803 sampai 1873 dari Jerman. 22 dan Samuel Guthrie 1782 sampai 1848 di Amerika Serikat. 1832 Sir James Simpson 1811 sampai 1870 di Skotlandia secara terbuka mendemonstrasikan kloroform sebagai obat bius pada tahun 1847. Ekstraksi kaloid dari tanaman. Selain kemajuan konseptual ini, evolusi lain dalam konsep obat-obatan membentuk dasar dari revolusi lain. Banyak apoteker, terutama di Prancis dan Jerman, didorong oleh peningkatan pengetahuan dalam prosedur ekstraksi, mencoba mengisolasi zat yang bertanggung jawab atas kerja obat. Polifarmasi harus dihapuskan. Salah satu ahli teori tren ini adalah apoteker Prancis, Charles Louis Cadet de Gaucourt. Dalam edisi perdana Bulletin de Pharmacie 1809, ia melaporkan bahwa penggunaan sediaan kompleks harus dihentikan demi zat murni. Penting untuk mempelajari dan mengklasifikasikannya, seperti yang dilakukan Carl von Linné dengan tanaman ketika ia menerbitkan Spesies Plantarum pada tahun 1753, yang masih dianggap sebagai titik awal untuk nomenklatur botani modern. Apoteker dan dokter mencoba mengklasifikasikan obat penggunaannya. Tren ini jauh lebih nyaman dengan zat murni. Selanjutnya, salisilat dan aspirin. Prinsip aktif lain yang segera diekstraksi dari tanaman adalah asam salisilat, willow, dan salisin. Dalam persaingan yang luas dengan kulit kayu cinchona dan kina, tidak pernah menjadi pengobatan yang sangat populer untuk gejala demam atau rematik karena seorang dokter Skotlandia, Thomas John Maclagan 1838 sampai 1934,
yang meluncurkan salisin pada tahun 1876. Dasar pemikirannya terinspirasi oleh teori tanda tangan Paracelsus-Willow tumbuh dalam kelembapan di sepanjang sungai dan danau, tempat yang ideal untuk penderita rematik. Rafael Piria 1815 sampai 1865 setelah isolasi salisiladehid 1839 dalam spesies Perrier membuat asam salisilat dan salisin. Asam ini lebih mudah digunakan dan merupakan langkah ideal sebelum sintesis selanjutnya. Strukturnya erat kaitannya dengan asam benzoat, pengawet efektif yang berguna sebagai antiseptik usus, misalnya pada demam tifoid. Pasien yang diobati dengan asam salisilat mengalami kematian yang sering pasien yang tidak diobati tetapi tanpa demam. Selanjutnya, obat pertama untuk jantung. Fakta bahwa daun dari foxglove mengandung zat meningkatkan kemampuan untuk memompa darah ke jantung yang lemah telah diketahui oleh istri tua, pendeta dan ahli botani selama beberapa ratus tahun. William Withering 1741 sampai 1799, seorang dokter Inggris, mengetahui bahwa penduduk setempat dapat menyembuhkan sakit gembur-gembur dengan menggunakan rebusan 20 tanaman yang berbeda. Salah satunya adalah daun dari foxglove. Setelah menguji berbagai herbal pada sakit gembur-gembur, daun digitalis tetap yang paling aktif tahun 1775. William Withering menerbitkan sebuah pamflet di mana ia melaporkan penemuannya tentang bagaimana sarung tangan rubah dapat digunakan dalam pengobatan. Dia dengan cermat menggambarkan penemuannya, memberikan penjelasan tentang bagaimana ekstrak digitalis harus disiapkan, dan memberikan instruksi yang tepat tentang dosis, termasuk peringatan tentang efek samping dan overdosis yang dia dokumentasikan melalui hasil yang diperoleh pada 163 pasien. Selanjutnya, perawatan obat pertama yang berhasil untuk hipertensi diperkenalkan setelah Perang Dunia II. Pada saat itu, para peneliti telah mengetahui bahwa memblokir sistem saraf simpatik dapat menurunkan tekanan darah. Pada tahun 1946, di tetraetil amonium, obat yang dikenal selama 30 tahun untuk memblokir impuls saraf, diperkenalkan sebagai pengobatan untuk hipertensi. Hexametonium, versi perbaikan dari tetraetil amonium, tersedia untuk digunakan pada tahun 1951. Obat penurun tekanan darah efektif lainnya, hidrolazin 50, yang dihasilkan dari pencarian senyawa anti malaria, dialihkan ke pengobatan hipertensi ketika ditemukan tidak memiliki aktivitas anti malaria, tetapi untuk menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah ginjal. Di antara penemuan-penemuan baru-baru ini, penelitian menunjukkan peran enzim mengubah sangat penting. Kemajuan yang mengarah pada pengenalan hubungan sistem renin-angiotensin dengan aldosteron meliputi pengukuran kadar aldosteron plasma, penemuan faktor perangsang aldosteron dalam plasma, penemuan bahwa faktor perangsang aldosteron poten disekresikan oleh ginjal, dan bukti bahwa angiotensin II sintetis meningkat. Selanjutnya, umum dan anestesi meningkat. Salah satu renovasi terapeutik terbesar selama abad ke-19 adalah pengenalan anestesi umum dalam praktik pembedahan. Pada awal tahun 1776, Joseph Priestley menemukan gas tertawa atau nitrous oxide
Tetapi analgesia tampaknya berada di luar jangkauan. Priestley dan Humphrey Davy berkomentar pada tahun 1796 mungkin dapat digunakan dengan keuntungan selama operasi bedah di mana tidak ada efusi darah yang besar terjadi. Michel Faraday 1791 sampai 1867 mengusulkan penggunaan dietil ether untuk menginduksi tindakan serupa, namun inhalasi mereka diusulkan selama pameran untuk pertunjukan bernama Ether Folix. Baik dietil ether maupun di nitrogen oksida tidak digunakan secara klinis sebelum tahun 1846. Pembedahan sangat sulit sebelumnya, sehingga sangat jarang terjadi sampai pertengahan abad ini. Rasa sakit dan resiko infeksi akibat prosedur pembedahan sangat mengecewakan. Selanjutnya, teknik dan keamanan anestesi akan terus ditingkatkan meskipun ether adalah agen yang menarik. Obat lain sedang diuji dengan cepat, di antaranya ada chloroform, diperkenalkan dalam operasi oleh dokter kandungan Skotlandia James Simpson 1811 sampai 1870. Pada tahun 1847, karena ether mudah terbakar, chloroform lebih aman dari ini sudut pandang. Sayangnya, chloroform adalah obat hepatotoksik parah dan depresan kardiovaskular. Meskipun insiden kematian yang terkait dengan penggunaan chloroform relatif tinggi, itu adalah anestesi pilihan selama hampir 100 tahun. Banyak halogenalkans lain setelah disintesis, di antaranya etilen, klorida, dan baru-baru ini halotan anestesi yang tidak mudah terbakar diperkenalkan ke dalam praktik klinis pada tahun 1956. Setelah persiapannya di Imperial Chemical Industries, ini merevolusi anestesi. Selanjutnya, obat anti-epilepsi. Segera setelah diperkenalkan sebagai obat hipnotis, fenobarbital ditemukan sebagai obat anti-epilepsi yang sangat baik. Secara historis, agen yang diperkenalkan untuk pengobatan epilepsi juga digunakan untuk indikasi psikiatri. Obat anti-epilepsi generasi pertama yang asli, garam bromida, yang muncul pada tahun 1857, juga dikenal karena penanganannya pada awal 1960-an. Ada pengenalan hampir kebersamaan dari karbamazepin dan asam valproat dan turunannya sebagai pengobatan baru untuk epilepsi. Meskipun pada tahun 1887 Berkeley Burton, seorang Amerika yang bekerja di Eropa, telah menyiapkan asam valproat, kegunaan anti-epilepsi tidak dihargai sampai ini secara kebetulan ditemukan 60 tahun kemudian oleh Munir di Prancis. Carbamazepin pertama kali disintesis pada tahun 1960 di Amerika Serikat. Dinyatakan oleh Skinder yang satu dekade sebelumnya telah mematenkan imipramine yang secara struktural terkait erat dan ditemukan memiliki sifat anti-epilepsi. Selanjutnya, melawan mikroba. Setelah perkembangan awal dalam kimia dengan selama paruh pertama abad ke-20, pertanyaan tentang dasar kimia kehidupan dengan jelas menjadi topik utama. Pada tahun 1881, Bernard Curtis 1777 sampai 1838 memperkenalkan halogen lain yodium yang mengekstraksi unsur tersebut dari kebutuhan di pantai. William Wilkes mengusulkan tinktur yodium pada tahun 1835 yang untuk mendisinfeksi luka. Ini digantikan oleh iodoform yang kurang mengiritasi, ditemukan oleh George Simmons
Cerulean 1774 sampai 1834. Secara struktural itu sangat sebanding dengan kloroform. Atom klorin diganti dengan yang yodium larutan. Yodium berair diusulkan oleh Casimir Devine atau larutan Lugol sebagai antiseptik. Joseph Lister 1827 sampai 1912 melembagakan perubahan revolusioner dalam kebersihan rumah sakit dengan memperkenalkan asam karbal dibuat dengan distilasi tar batubara. Selanjutnya, sulfonamida. Hingga munculnya abad ke-20, perang melawan mikroba dikhususkan untuk mendisinfeksikan luka luar untuk membersihkan air minum. Sejak Pasteur bekerja, tujuannya adalah untuk mengobati penyakit menular, kolera, tuberkulosis, difteri, dan lain-lain. Beberapa vaksin sudah tersedia tetapi hanya untuk cacar dan rabies. Terobosan itu datang dari sisi yang tak terduga dari bidang ilmiah industri pewarna. Pada tahun 1865, Friedrich Engelhorn 1821 sampai 1902 mendirikan Badis Anilin und Soda Pabrik AG atau BASF. Selanjutnya, perusahaan memproduksi pewarna dan prekursor tar batubara mendapatkan posisi terdepan di pewarna dunia. Sekitar tahun 1880-an, ahli kimia Jerman mengikuti jejak Paul Ehrlich menemukan fakta bahwa sel hidup penyerapan zat warna dengan cara berbeda dengan sel mati. Jika mikroorganisme dapat diwarnai, sifat vital bakteri atau parasit juga dapat diubah. Selanjutnya, antibiotik. Tahun 1930-an juga merupakan awal babak baru dari era baru ini. Lahirnya pengobatan antibiotik. Antibiotik pertama yang pernah digunakan adalah Gramicidin, antibiotik alami pertama yang diekstraksi dari bakteri tanah. Itu disiapkan oleh René Dubos 1901 sampai 1982. Pada tahun 1939-nya menunjukkan kapasitas yang menarik untuk menahan pertumbuhan Staphylococcus dibatasi oleh toksitasnya yang tinggi. Karya-karya yang dipimpin oleh Alexander Fleming merupakan simbol dari sejarah perkembangan obat-obatan abad ke-20. Keinginan untuk menemukan antiseptik internal yang mendorong dokter kelahiran Skotlandia Alexander Fleming dalam pekerjaan perintisnya di London pada 1920-an. Pada tahun 1922, Fleming membuat pengamatan menakjubkan bahwa tetesan air mata manusia mengandung bahan kimia yang mampu menghancurkan bakteri dan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Namun kegembiraan atas penemuan ini segera pupus, sementara penemuan baru yang oleh Fleming disebut lizozim efektif dalam melarutkan mikroba yang tidak berbahaya namun terbukti tidak efektif dalam meniadakan mikroba yang menyebabkan penyakit. Selanjutnya, antibiotics, penyakit yang muncul. Penggunaan kemoterapi untuk menekan replikasi human atau virus HIV telah mengubah wajah AIDS di negara maju. Pengurangan penyakit dan kematian yang nyata telah dicapai dan pemanfaatan layanan kesehatan telah berkurang. Terapi HIV juga telah memberikan banyak wawasan baru tentang patogenesis dan dinamakan virus dan seluler dari infeksi HIV. Namun tetap ada pengobatan tidak menekankan replikasi HIV pada semua pasien, dan munculnya virus yang resisten terhadap obat menghalangi pengobatan selanjutnya. Terapi antiretroviral yang sangat aktif telah merevolusi pengobatan infeksi human immunodeficiency virus HIV yang sekarang dapat dilihat sebagai penyakit kronis dan dapat dikelola. Kelahiran kimia steroid berarti bahwa siklus hormonal wanita sedang dikontrol. Selanjutnya, obat untuk gangguan endokrin.
Berkembangnya biokimia di awal abad baru adalah kuncinya terutama yang berkaitan dengan nutrisi, anatomi, penyakit manusia. Beberapa terobosan penting dalam pengobatan metabolik dibuat pada tahun 1890-an, tetapi ini adalah pengecualian dari kejadian biasa. Pada tahun 1891, Migdem diobati dengan suntikan tiroid domba. Acara ini adalah bukti pertama bahwa solusi kelenjar hewan dapat bermanfaat bagi manusia. Pada tahun 1896, penyakit Addison diobati dengan kelenjar adrenal cincang dari babi. Perawatan tes ini memberikan titik awal untuk semua penelitian hormon. Dari tahun 1920-an hingga 1940-an, pengobatan baru untuk gangguan fungsiologis ditemukan, di antaranya insulin untuk diabetes mellitus dan kortison untuk penyakit inflamasi. Selanjutnya, obat pikiran. Bidang psikiatri begitu kompleks sehingga sampai pertengahan abad ke-20 jelas bahwa satu-satunya ahli behaviorisme pendekatan bisa mewakili sarana untuk mengeksplorasi dan mengobati gangguan mental. Ide ini terbukti lebih populer daripada penjelasan biologis yang menekankan bahwa penyebab skizofrenia, depresi, atau penyakit mental lainnya adalah ketidakseimbangan bahan kimia di otak. Penyakit mental yang parah telah meningkat sejak awal abad ini. Pada tahun 1904, 0,2% orang dirawat di rumah sakit jiwa. Pada tahun 1955, jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Pendekatan bisa mewakili sarana untuk mengeksplorasi dan mengobati gangguan mental. Ide ini terbukti lebih populer daripada penjelasan biologis yang menekankan bahwa penyebab skizofrenia, depresi, atau penyakit mental lainnya adalah ketidakseimbangan bahwa kimia di otak. Penyakit mental yang parah telah meningkat sejak awal abad ini. Pada tahun 1904, 0,2% orang di rumah sakit jiwa. Selanjutnya, obat untuk imunosupresi. Selama 50 tahun terakhir, banyak obat imunosupresif telah dijelaskan. Seringkali mekanisme aksi mereka ditetapkan lama setelah penemuan mereka. Akhirnya mekanisme ini ditemukan jatuh ke dalam 5 kelompok. Pengatur ekspresi gen, agen dialkilasi, penghambat sintesis purin, penghambat sintesis pirimidin, dan penghambat kinase atau fosfat. Glukotiroid mengarahkan aktivitas imunosupresif dan antiinflamasi, terutama dengan menghambat ekspresi gen untuk interleukin dan mediator lainnya. Setelah tahun 1950-an, dari 1960-an, ketika kortikosteroid diusulkan untuk mencegah penolakan organ pada transplantasi ginjal, pembedahan memasuki era baru optimisme yang ditandai dengan peningkatan tingkat kelangsungan hidup algoraf ketika tipe jaringan dan obat imunosupresif baru seperti siklosporin A untuk era baru ini. Dan beberapa tahun kemudian, pada tahun 1967, transplantasi jantung pertama dilakukan di Cape Town oleh Christian Barnard. Beberapa individu yang gigih dalam komunitas medis dan penelitian menghabiskan 2 dekade berikutnya mencoba memecahkan teka-teki penolakan organ. Salah satu ilmuwan ini adalah Jean Franz yang bekerja di tanah Swiss untuk Sandoz Pharmaceuticals. Dia menemukan agen imunospresan yang pada akhirnya memindahkan transplantasi dari rasa ingin tahu menjadi terapi rutin. Dari genetika ke DNA teknologi, rekayasa genetika modern dimulai pada tahun 1973 ketika Herbert Boyer lahir 1928 dan Stanley
Cohen, lahir 1922, menggunakan enzim untuk memotong plasmid bakteri dan memasukkan untai DNA lain ke dalam jela. Penemuan teknologi DNA rekombinan menawarkan jendela ke masa lalu. Tahun 1975 digembar-gemborkan sekuensi DNA Walter Gilbert, lahir 1932, dan Alan Maxam dan Patrick Sanger, lahir 1918, secara bersamaan mengembangkan metode yang berbeda untuk menentukan penambangan urutan basa dalam DNA dengan relatif mudah dan efisien. Selanjutnya, sejarah obat-obatan. Banyak definisi yang ada untuk obat. Dalam makalah ini, obat didefinisikan sebagai barang yang dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis penyembuhan, mitigasi, pengobatan, atau pencegahan penyakit pada manusia atau hewan. Manusia telah memperoleh pengobatan tentang efek obat-obatan selama ribuan tahun. Obat pertama kemungkinan ditemukan melalui kecelakaan dan pengamatan. Ketika manusia purba mencoba berbagai tanaman, hewan, dan zat mineral, mereka menyadari bahwa beberapa zat mempunyai efek tertentu. Catatan awal obat alami. Dokumen tertulis paling awal menunjukkan bahwa penggunaan obat-obatan seperti jamu, bedak, dan tapal memiliki tempat dalam agama dan mistisme serta kedokteran. Sekitar 3000 hingga 400 SM orang Cina mendokumentasikan penggunaan jamu untuk menyembuhkan penyakit pada manusia dan hewan. Menurut legenda, Kaisar Tiongkok Shen Nung membuat keputusan awal tentang nilai-nilai obat herbal. Peradaban Asia, Mesir kuno, Sumeria, dan Yunani terus berkontribusi pada perkembangan obat di seluruh periode. Periode SM, tablet tanah liat Sumeria dari 2100 BC mengandung resep farmakologis yang melibatkan bahan-bahan seperti garam, sendawa, timi, biji-bijian, akar, kulit kayu. Bahan-bahan ini dicampur dengan bir, mungkin untuk membantu menelan daripada untuk nilai obat lebih lanjut. Catatan awal obat alami. Orang Hindu menggunakan akar ular untuk mengobati gangguan mental, dan orang Mesir menggunakan opium untuk mengobati diare dan untuk menyembuhkan bayi yang menangis, yang mungkin mengalami kalik. Hippocrates, seorang dokter Yunani awal yang hidup dari 460 hingga 375 SM, percaya bahwa ada sedikit menggunakan obat-obatan. Beberapa sisa dari ini sikap dapat dipertahankan dalam kata farmakologi yang berasal dari kata Yunani pharmakan, yang berarti ramuan atau racun. Namun, dasar ilmiah untuk kedokteran dibentuk tak lama setelah zamannya oleh filsuf Yunani Aristoteles yang hidup dari 384 hingga 322 SM. Aristoteles mendasarkan ide-idenya pada pengamatan yang berhubungan dengan biologi dan klasifikasi sistematis, dan mencatat banyak dari apa yang dikenal tentang ilmu alam pada saat itu, termasuk persamaan dan perbedaan antara biologi manusia dan hewan. Selanjutnya, farmasi di awal waktu modern. Pada tahun 1498, farmakope resmi pertama diterbitkan di Firenze, Italia. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber untuk seragam standar farmasi. Pada tahun 1606, masyarakat apoteker London dibentuk. Pada saat itu, seorang apoteker mirip dengan apoteker modern menyiapkan dan menjual zat obat. Ketika Raja James I memberikan piagam kepada masyarakat pada tahun 1617, ia menciptakan organisasi resmi apoteker pertama di dunia Anglo-Saxon. Selanjutnya, penemuan obat modern. Selama bertahun-tahun kolonial di Amerika, farmasi dan pelayanan medis disediakan oleh gubernur, pemuka agama, dan pendidik. Pria-pria ini menggunakan obat impor maupun obat turunan dari tanaman lokal. Pada tahun 1821, Philadelphia, sekolah tinggi farmasi didirikan yang
dulu asosiasi apoteker pertama di Amerika. Seiring berkembangnya obat-obatan lanjutan, pendidikan farmasi dikembangkan dengan fokus untuk lebih kuat pada kimia dan standarisasi. Ilmuwan mulai mengembangkan biologi pada akhir 1700-an dan sepanjang 1800-an. Penyakit pertama yang dipengaruhi obat ini adalah cacar, difteri, dan tetanus. Louis Pasteur 1822 hingga 1895 yang bertanggung jawab atas banyak penelitian ilmiah menemukan bahwa bentuk-bentuk yang melemah dari mikroba dapat digunakan sebagai imunisasi untuk bentuk mikroba yang lebih ganas. Selanjutnya, karyanya mengarah pada perkembangan vaksin untuk kolera ayam, antraks, dan babi eripelepes, serta vaksin rabies modern untuk manusia dan anjing. Pada tahun 1903, inspeksi pertama pemerintah Amerika Serikat dan kebijakan lisensi diterapkan untuk virus manufaktur, serum, racun, dan analog produk. Undang-Undang Makanan dan Obat-obatan Murni disahkan pada tahun 1906 memberi pemerintah Amerika Serikat kemampuan untuk menegakkan United Standard Pharmacope Negara atau USP, dan untuk melakukan tindakan terhadap mereka yang memalsukan atau menyalahgunakan obat. Tindakan itu didorong oleh pemaparan obat-obatan paten populer untuk manusia dan hewan sebagian besar tidak efektif dan terkadang berbahaya sampai tahun 1920-an di beberapa sekolah kedokteran, di tahun 1950-an di sekolah kedokteran hewan. Materia medica yaitu apotek yang yang diajarkan materia medica yang sejak digantikan oleh istilah farmakologi adalah studi awal tentang meracik dan menyiapkan obat, biasanya dari sumber alam. Setelah tahun 1920, pengobatan manusia tumbuh secara signifikan. Pengenalan kemoterapian pada tahun 1936 dan obat secara keseluruhan pertumbuhan industri setelah Perang Dunia II. Ketika perubahan ini terjadi, penekanan yang lebih besar adalah ditempatkan pada farmakologi dalam kurikulum medis. Sayangnya, bidang kedokteran hewan tertinggal dalam pengembangan obat karena faktor ekonomi serta fakta bahwa profesi itu jauh lebih kecil. Setelah tahun 1950, ilmu pengetahuan eksplorasi di industri obat hewan mulai meningkat, dan meskipun faktor ekonomi dan sosial masih berkontribusi pada kemajuan yang lebih lambat di bidang ini, signifikan pertumbuhan telah terjadi selama abad ke-20 dan dalam abad ke-21. Perubahan luar biasa telah terjadi dalam produksi dan penggunaan obat-obatan manusia dan hewan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.